Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dede Astayadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, program studi Fisika LPTK Universitas Mataram. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja PPG. Berikut video pembelajaran yang akan saya sajikan. Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Sehat? Sebelum mulai pelajaran, silakan sekarang kalian cek dulu persiapan kita untuk belajar. Kalau ada sampah, silakan dipungut dan dibuang tempat sampah dulu. Silakan cek dulu kerapian bajunya, cek dulu. Oke, yang pakai jilbab cek kerapian jilbabnya, maskernya dulu. Kami dibuka dulu lah maskernya. Baik, untuk memulai pelajaran, semestinya kita harus memulai dengan Berdoa. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa dan cek kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang Pak Guru ingin cek kalian dulu ya. Karena minggu lalu hampir separuhnya masuk. Ini ketut Kristina, Hadir Pak. Vicky, Aulidia, Hadir Pak. Raya. Hadir Pak. Oke, makasih. Ami, Hadir Pak. oke. Ningoman Astika, Hadir. oke. Tari Pustika, Nyoman Didi, Sinta, Puspita Sari. Baik, hadir semuanya. Kita beri applause dulu karena kalian hadir semua. Oke, untuk menjaga agar kita tetap tertanam jiwa nasionalisme kita dan kita tanah air kita, untuk mengawali pelajaran ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik kita bisa menggunakan berbagai sumber untuk belajar ya. Kita bisa pakai buku, kita juga bisa pakai internet. Pak Guru ingin tanya dulu ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di awal tentang efek
Fotolistrik, yaitu bagaimana frekuensi atau panjang gelombang cahaya itu berpengaruh terhadap terjadinya efek fotolistrik. Kita juga sudah tahu bahwa banyak alat-alat yang menggunakan peristiwa ini, seperti misalnya mesin panen, kemudian alat produksi dan sebagainya. Kita akan mencari tahu apakah intensitas cahaya itu mempengaruhi terjadinya efek fotolistrik. Itu ya yang kita pelajari hari ini. Kemudian berikutnya, untuk lebih memahami apa yang akan kita pelajari, Pak Guru sudah siapkan video di sini. Aplikasi efek fotolistrik dan kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan efek fotolistrik salah satunya adalah panen surya. Panen surya terdiri dari beberapa sel fotovoltaik. Nah, sel fotovoltaik ini merupakan teknologi yang dapat mengubah energi dari sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung. Selanjutnya adalah mesin fotokopi. Pada mesin fotokopi terdapat lampu ekspos yang menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen. Nah, gimana? Sekarang sudah paham ya sahabat Pimet? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bagaimana videonya? Menarik? Nah, Pak Guru mulai dulu dengan menginformasikan kepada kalian bagaimana kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Potensi dasar. Yang pertama, menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek convection, dan sintetik dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap terjadinya peristiwa efek fotolistrik. Oke, terima kasih ya kita. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu indikator pengetahuan setelah mengikuti pembelajaran diharapkan bisa dapat hasil percobaan efek fotolistrik menggunakan led virtual led dengan benar. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan menempuh langkah-langkah pembelajaran seperti berikut. Yang pertama adalah nanti Pak Guru akan memberikan kalian satu masalah yang ada hubungannya dengan materi kita pada pertemuan ini. Kemudian kedua, kita akan bekerja secara kelompok. Jadi Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang kedua adalah pembagian RKPD via WhatsApp. Kemudian baru terakhir kita lakukan refleksi masalah yang kita dapatkan untuk pertemuan ini adalah bagaimana alat-alat yang disebutkan dalam video manfaat efek fotolistrik di atas dapat bekerja. Misalnya pada mesin fotokopi, di sini Pak Guru ambil salah satu yaitu pada mesin Bronson. Sebelum kita bisa menjawab ini, maka kita analisis dulu pertanyaan di bawah ini. Jika cahaya atau sinar yang digunakan pada mesin Bronson itu diganti, apakah mesin Bronson dapat bekerja? Pertanyaan ya. Kemudian berikutnya, jika cahaya atau sinar yang digunakan pada mesin Bronson itu diganti dengan 1, 10, atau 100 cahaya lampu, apakah mesin Bronson juga akan dapat tetap bekerja? Kemudian yang berikutnya, dari pertanyaan-pertanyaan ini, apakah faktor intensitas cahaya itu memiliki peran dan pengaruh dalam efek fotolistrik? Kira-kira ada yang ingin berpendapat, apakah jika cahaya diganti, efek fotolistrik atau mesin Bronson itu bekerja? Silakan katakan aja. Oke, dia pasti memang oke. Silakan ya, beri dulu. Menurut saya itu bisa karena sama-sama cahaya sehingga memiliki sifat yang sama. Oke, aku tampung dulu. Ada yang punya jawaban lain? Ya, Raya. Beri dulu. Jadi kalau katanya dia itu bisa karena cahayanya sifatnya sama, tapi menurut saya kan ada namanya frekuensi ambang yang kayak Pak Guru bilang kemarin. Nah, jadi nggak semua cahaya itu bisa gitu menghasilkan efek fotolistrik karena ada namanya frekuensi ambang. Kalau kita membuktikan itu, Pak Guru tidak bisa membedakan mana yang benar mana salah dulu. Itulah gunanya kita belajar hari ini supaya kita tahu
mana sih jawaban yang paling tepat. Kita akan melakukan kerja kelompok. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin bagi kalian menjadi beberapa kelompok dulu. Ya. Yang pertama nih ketua Kristina. Nah, Pak Guru pilihkan ini. Tari Puspika, Aura, Denda Sumayani, mana? Satu kelompok ya. Oke, Kristina pakai nama kelompok apa? Asik nonton. Nah, sekarang kalian sudah berkelompok, sudah Pak Guru berkelompoknya, silakan kalian duduk secara berkelompok. Baik, Pak Guru sudah mengirimkan SKPD-nya di grup kelas kita. Silakan masing-masing kelompok untuk mendownload SKPD itu, kemudian di-rename ya. Misalnya tadi kelompok Newton, kita tulisannya kelompok Newton underscore Universitas saya underscore efek foto listrik. Cek SKPD-nya, ikuti langkah kerja yang ada di SKPD-nya. Ya, nanti Pak Guru akan memilih untuk memberikan bimbingan kepada kalian sekaligus untuk melakukan penilaian. Ya, selamat bekerja. Silakan dibaca dari SKPD-nya. Ada vote-nya. Terus tadi harusnya kita geser ini, geser ini. Dan sekarang keluar ada yang keluar nggak? Setelah diatur intensitasnya diatur dari 0 dulu kan? Atur 0 dulu. Kemudian kita tadi 0% intensitasnya kan? Klik 2 kali, lagi dengan 0. Nah, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Sekarang ini yang di KPD ini. Jadi tidak ada elektron yang keluar, tidak ada. Oh, keluar nggak? Ternyata keluar. Ya. Sekarang 20% sekarang. Berarti yang keluar Sek tenaga platinum kalsium. Nggak bisa. Ini tanda tanya nih, nggak ada dia. Bisa. Tuh. Coba bentar. Tuh. Siap. oh iya ada. Iya, itu 28. Pas dulu. Ya, amati. Mana dari yang pertama tadi yang 0% itu? Ada. Apanya? Ada saya. Udah saja. Ada nggak elektron yang keluar? Belum. Belum ada. Oh. Sama berarti kenapa bisa sekali? Iya, ngerti. Belum ada. Yang ini lagi. Apakah ada elektron yang keluar? Tidak ada. Langsung ke 100. Langsung keluar. Ini ada
frekuensi cahaya. Terus ini perlu nggak yang di sini? Tapi saya cuma 2 aja. Ya udah. Iya berarti ya. Enggak sih, ini juga. Apanya? Side frequency. Oh, ini enggak berarti. Ini jangan. Masa lu semuanya. Di AKPD-nya. Itu di sini apa ini? Amati perubahan arus yang terjadi pada saat coba pencet dulu bisa udah nyalain gitu. Enggak. Atau berapa ini? Berapa tadi 20? Cuma cahayanya bilang tadi sih. Ini bukan. Lanjut dengan frekuensi berapa sekarang? Bawah ada gelombang berapa? Bawah 538. Berarti dengan frekuensi 538. Bukan ya? Ya. Bukan. Itu kita belajar. Silakan aja nih. Silakan caranya dulu. Lanjut ke sudah selesai yang pertama tadi? Yang 600. Nah, sekarang lanjut ke prosesi panjang lubang berikutnya berapa ya? 500. Belum kita baru kita nyoba tadi. Sudah dapat semua data yang mana? Nah, bacain dulu data yang pertama ini. Tetap dulu ya. Ini kan di bawah SMA. Berarti kenapa tidak? Apa Gimana? Nah, kalau panjang lubangnya berapa? 500 sudah. Sekarang gimana cara kalian menuliskan ekor-ekor itu? Yang diminta kan jumlah. Bisa itulah. Katakan itu dalam angka boleh. Atau katakan dalam bentuk lebih dari boleh. Silakan. Yang berikutnya. Terus kalau yang berikutnya? Coba. Terus ada ini. kurang kan? Oh, kurang dari itu. Ya udah. Oh ya. Belum, betul. Yang 100%. Datanya kan sesuai dengan itu kan, cuma ya, 550. Nah, jadi sekarang kita nyari ini. Nah, yang 400 sekarang lompat. Pertama gimana? Berapa nih? 0 ya? Terus yang kedua 6 ke atas. Dari 20%. Aku dulu.
Tambah dikitnya apakah berada di bawah ambang atau di atas si ambang? Di bawah kan? Saat intensitas cahaya dinaikkan, Maka itu semakin besar kan? maka Semakin besar jumlah fotoelektron yang dikeluarkan. Enggak, coba dilihat. semakin bertambah ya. Yang keluar semakin banyak dan cepat. Oke, kelompok lab sudah selesai? Sudah. Kelompok Tesla? Sudah. Kelompok Edison? Belum ya. Kelompok Newton? Belum. Oke. Sudah diselesaikan ya. Oke, waktu praktik sudah selesai ya. Waktunya sudah habis. Lalu ingin cek yang sudah selesai menyelesaikan KPD-nya. Kelompok Newton? Sudah. Kelompok Tesla? Edison? Sudah. Kemudian Lem? Sudah. Oke. Sekarang kalian kirimkan ke grup itu kembali. Nanti Pak Guru akan mundur, baru kalian akan melakukan presentasi di depan supaya Pak Guru bisa nampilkan di layar. Ya? Oke ya? Silakan dikirim di grup kelas kita. Pak Guru ditanya kelompok mana yang ingin tampil presentasi duluan nih? Mana? Oke, kelompok P. Silakan maju. Yang lain nanti perhatikan, amati. Kalau ada data yang kurang sesuai, silakan dikonfirmasi saat jawab diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok Plan ingin mempresentasikan LKPD yang telah kami kerjakan. Kami telah melakukan percobaan dan kami menghasilkan yang pertama yaitu saat disetting panjang gelombang yaitu 601 pada logam natrium menghasilkan pada intensitas cahaya 0% menghasilkan jumlah elektron yang keluar yaitu 0. Selanjutnya 20% menghasilkan jumlah elektron yaitu 0 sehingga dari 0 sampai 100 ini menghasilkan jumlah elektron yang sama yaitu 0, tidak ada elektron yang keluar. Itu panjang gelombangnya kami setting menjadi 538 pada logam natrium menghasilkan pada intensitas cahaya 0% jumlah elektron yang keluar yaitu 3. Pada 20% jumlah elektron yang keluar adalah lebih dari elektron 0%. Pada 40% elektron yang keluar yaitu plus minus dari elektron 20%. Selanjutnya 60% plus minus dari elektron 40%.
Dan 80 elektron yang keluar yaitu lebih dari 60%. Yang terakhir yaitu 100%, yaitu elektron yang keluar plus minus dari 80%. Dan pergerakannya itu adalah lambat. Selanjutnya yang terakhir yaitu kami men-setting menjadi 400 pada logam natrium. Kita sesuai 10% menghasilkan jumlah elektron yaitu 10. Yang kedua 20% menghasilkan elektron yaitu lebih dari elektron 0%. Pada yang ketiga yaitu 40% menghasilkan elektron yaitu lebih dari 20%. Pada 60% plus jumlah yang keluar yaitu plus minus elektron dari 40%. 80% jumlah yang keluar yaitu plus minus dari elektron 60%. Yang terakhir yaitu jumlah yang keluar yaitu plus minus elektron dari 80%. Selanjutnya dari analisis data yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, adapun analisis yang akan melakukan mengenai pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron pada saat diberikan cahaya dengan energi di bawah fungsi ambang dan pada saat energi di atas fungsi ambang. Yang pertama, pada saat panjang gelombang 600 nm di bawah fungsi ambang elektron tidak keluar sama sekali sehingga jumlah elektron 0 jika diberikan intensitas cahaya dari 0 sampai 100%. Selanjutnya, pada saat panjang gelombang 538 nm, tepat pada fungsi ambang elektron mulai keluar. Semakin dinaikkan intensitas cahaya, semakin banyak elektron, tetapi pengeluaran elektron semakin lambat. Pada saat panjang gelombang 400 nm di atas fungsi ambang elektron keluar, semakin dinaikkan intensitas cahaya, semakin banyak elektron dan semakin cepat pergerakannya. Berikut akan baik dari LKPD mengenai efek kondensat yang telah kami kerjakan, dapat disimpulkan bahwa ketika frekuensi cahaya yang diberikan masih rendah, maka walaupun intensitas cahaya yang diberikan maksimum, foton tidak memiliki cukup energi untuk melepaskan elektron dari ikatannya. Saya presentasi, jika ada yang menanggapi atau bertanya, silakan. Silakan. Ada yang menanggapi? Data yang mana yang ditanggapi untuk diperluarkan situ? Apakah sama atau beda dengan kalian? Saya berbeda. Oh, beda. Sina. Nah, jadi berdasarkan praktikum yang kami telah lakukan, nah dari ambang 538 ini dari 0% kami mendapatkan 3 elektron dan yang 20% kami mendapatkan 100 elektron, yang 20% kami mendapatkan 200 elektron, yang 60% kami mendapatkan 350 elektron, terus yang 80% kami mendapatkan 450 elektron, terus yang 100% kami mendapatkan 550 elektron. Oke. Dan itu datanya dari kelompok Newton ya. Kelompok Tesla gimana? Datanya gimana? Dari sini yang disebutkan oleh teman saya, tadi data yang kontrol yaitu dengan panjang gelombang 538 gelombang 528 pada intensitas cahaya 0% kami mendapat jumlah elektron yang keluar yaitu 5, terus 20% lebih dari 5, pada 40% lebih dari 20%, ya 20%. Pada intensitas cahaya 60% lebih dari Yang 40. ya. Ya. Yang 80% lebih dari 60. Ya. Yang 100% yang harusnya 100% lebih dari 80. Ini data dari kelompok Tesla ya. Oke. Karena kami menulis data seperti ini karena kami tidak mengetahui jumlah elektron yang keluar
hasil jumlah keluar yang dari 0%. Ya. Dan selanjutnya seterusnya sama seperti yang 20%. Gimana? Apa yang lain? Setuju ya? Jadi kita sudah tahu kan apabila intensitas cahaya naik, maka jumlah elektronnya juga akan makin besar kan. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih bahwa kita menyimpulkan kalau persentasenya saja naik berarti jumlah elektron yang keluar maka semakin naik, maka kita pakai data yang lebih dari, karena kita nggak tahu kan pastinya berapa, yang kita tahu cuma pasti lebih, jadi kita menggunakan lebih dari. Ya, cukup. Oke, puas? Kita blok dulu lah. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Cukup ya? Nanti Pak Guru akan mengkonfirmasi penyelesaiannya bagaimana. Ya, silakan duduk. Baik. Sekian dari jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Guru udah menambahkan gambarannya ya. Sekarang sebelum Pak Guru konfirmasi penyelesaian masalahnya, Pak Guru ingin menambahkan persepsi kita dulu tentang data ini. Terlepas dari bagaimana cara melihatnya dari kalian, terlepas bagaimana kalian mengambil pengamatan hasil datanya, sebenarnya data-data ini sudah menunjukkan kesimpulan kita. Artinya, kalau kelompok Tesla menulisnya lebih dari, artinya mereka tidak yakin melihat keluarnya elektron seberapa banyak. Sehingga untuk mencari keamanan, maka dia menuliskan lebih dari. Pak Guru senang sekali lihat analisisnya ini. Ya, pada saat panjang gelombang 600 Newton nanometer di bawah fungsi ambang, elektron ternyata tidak keluar. Semuanya sama ya. Kemudian yang kedua, ketika di panjang gelombang 538 nanometer, ternyata elektron mulai keluar, tetapi lambat. Semakin intensitas semakin ditambah, jumlah elektron bertambah banyak, tapi masih lambat. Nah, ketika sudah berada di atas fungsi ambangnya, maka elektron keluar dengan cepat. Dengan jumlah yang sama juga, semakin tinggi intensitasnya, maka elektron yang keluar akan semakin banyak. Ini membuktikan bahwa keluar atau tidaknya elektron itu bergantung pada frekuensi cahaya yang sudah kita pelajari kemarin. Sedangkan intensitas cahaya tidak berpengaruh kepada keluar atau tidaknya elektron, tapi berpengaruh pada banyak atau tidaknya elektron yang keluar. Baik, sehingga sekarang kita bisa mengkonfirmasi penyelesaian masalahnya. Satu, dari masalah yang telah disediakan pada saat orientasi masalah tadi, maka dapat dikonfirmasi bahwa walaupun menggunakan 100, 10 atau 100 lebih, selama frekuensi yang dimiliki oleh cahaya tersebut berada di bawah ambang batas yang dimiliki oleh logam atau pelat, maka efek fotoelektrik tidak akan terjadi. Ya, jadi udah tahu jawabannya tadi. Ada yang udah bisa atau tidak? Maka jawabannya tidak bisa. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan. Yang pertama, terlepas atau tidaknya elektron itu tidak bergantung pada intensitas cahaya yang digunakan. Kemudian intensitas cahaya hanya mempengaruhi banyaknya elektron yang keluar dari dalam. Baik, untuk yang berikutnya, Pak Guru sudah siapkan kalian tes tertulis ya, via Google Form. Pak Guru sudah kirim linknya di grup kelas kita. Silakan kalian buka dan mulai mengerjakan tes tertulis itu. Oke, sudah siap? Ya, silakan dikerjakan. Sudah? Hanya 3 soal itu. Sudah ya? Sudah, silakan dikirim. Yang senyum-senyum ini berarti sudah benar semua. Ya, silakan semua berdiri dulu. Kita lakukan ya, lebih gemilang ya. Saya
luar biasa. Semoga di pertemuan berikutnya tambah lebih semangat lagi. Kemudian, ini penugasannya. Silakan nanti kalian buat secara berkelompok laporan dari pengerjaan LKPD yang kalian katakan tadi. Formatnya sudah terbuka, ada juga di LKPD-nya. Batas waktu pengumpulannya minggu depan, ya. Baik. Selanjutnya, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian atau kalian memberikan pendapat bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan atau bagaimana? Silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya katakan dulu. Ya, silakan Adit, berdiri. Nah. Oke, jadi pendapat saya tentang pelajaran pada hari ini ya sangat seru. Kemudian ya banyak tadi ada debat sih, tapi itu cuma pas waktu belajar aja kan. Ya. Jadi pokoknya intinya tuh seru. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Guru di sini sudah menyiapkan, karena kan kalau Pak Guru tanya satu persatu kan nggak mungkin. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan form untuk kalian isi untuk merefleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Ya. Baik, silakan diisi lembar refleksinya. Sudah selesai ya? Oke? Sudah? Silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih kalian sudah kita sudah melakukan refleksi pembelajaran. Untuk materi berikutnya, teman berikutnya kita akan belajar tentang materi kita berhitung sudah ini hubungan matematis antara penyaluran dan refleksi foton terhadap energi foton pada peristiwa efek fotosintese. Kalau cukupkan pertemuan kita pada hari ini, silakan kalian prepare dulu bukunya masing-masing. Kemudian laptopnya dimatikan. Nah ya, baik, untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, karena kita awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.